Iya. Masalahnya masuk ke belakangnya gimana ini Om? Ngandelin Cloud doang dong. Atau nempel kali. Nempel buat jagain siapa gitu ya. Novaria Leslie di belakangnya berarti ya. Iya. Dari Blacklist International. The Roamer dari Burn Flash-nya Gufra. Buat masuk ke belakang emang agak PR sih tadi. Ini masalahnya kalau sampai Cloud-nya bisa ketangkep juga repot. Yep. Joy mungkin masih bisa ngejar ke arah Cloud dengan ada Battle Mirror Image ya dari Cloud sendiri. Cuma masalahnya lagi-lagi posisi dari seorang Leslie ini harus dijaga karena Novaria kemungkinan yang kita tahu nggak akan bisa nge-cover dengan selayaknya tank roamer biasa. Jadi setup inisiasi dari Burn Express ini penting banget untuk Kufranya. Oke, sudah muncul kali ini dengan hero-hero yang cukup unik ya dari Blacklist juga. Baru dimunculin juga kali ini dengan Leslie-nya juga nih. Blacklist menarik banget. Tapi untuk early game Om, harusnya masih dipegang ya Om ya sama Blacklist. Early ya, kalau early Martis, kan? ngandalin Martis banget Om buat di early game. Well, kita bakal lihat apakah Burn Express mereka setelah menyatukan satu sama kali ini, mereka menyamakan satu sama, apakah bakalan ada poin kedua yang dicetak oleh Burn Express. Sementara Leslie-nya apakah akan berbeda dari Leslie yang game kedua? Sementara pressure dari Blacklist ini masih belum terlihat juga. Buset, rame banget tuh. Dan di Seven-nya udah dipukul mundur sama seorang Donut. Dan sekarang aku suka sih, aku entah kenapa early kalau ngasih pressure ke arah Godling itu tuh kayak udah enak banget sebenarnya. Jadi di awal udah di babysit, tapi posisi dari Owl dan juga D7 halo itu nggak mau di cover oleh. Tapi di sisi lain sepertinya D7 bisa terlalu kejauhan. Astral Recall yang sempat didodge oleh D7 membuat D7 tentunya masih bisa survive. Ya masih bisa digocek ya. Pokingan damage di awal mungkin Kufra lumayan sakit. Ya ada damage, ada heal juga dari pasifnya kan, bisa ngambil darah. Tapi ya intinya keduanya masih bisa farming. Bahkan sekarang Donatnya yang nggak bisa farming sama sekali, ditutupin jalannya. Satu katapult yang nggak dapat, sayang banget. Dan mau nggak mau harus buka satu buah flicker juga dari Owl. Masih bisa ditahan oleh Siket tadi dari Astral Recall-nya, masih cukup aman dari Gold Lane. Ya, tapi nggak kelihatan ya babysit dari Oh My Venus di awalnya udah mulai terlihat untuk Owl sendiri. Dan Wise juga lebih memprioritaskan gimana caranya bisa ngasih space ke arah seorang Owl. Donut dipaksa untuk main lebih lambat temponya di area early. Sementara kalau kita melihat memang sebenarnya untuk Gold sekarang mereka udah, karena memang gak rotasi ya, jadi nggak akan bikin sepatu di awal. Ya, tapi 300 ya untuk goldnya dibandingkan dengan si Donut. Makanya. Jadi unggul yang besar banget, belum lagi gak ada heal, jadi Novaria bebas. ATM Electrifying Beats yang keluar barusan bisa untuk memukul mundur, namun ada split juga. Balikin Darai dan Turtle-nya di reset. Ada waktu lagi yang bisa dibeli kali ini oleh Burn Express. Tapi ya kayaknya nggak bakal dikasih free juga sama Blacklist. Dia ada di purple buff yang deket banget nanti ke Turtle. Ya, dan posisi dari Yu kali ini mukul mundur seorang D7 yang sudah mulai terlihat di area mid-nya. Dan Cemam masih mencoba untuk menarik ulur dari Turtle yang sudah mulai bisa dikontes juga untuk Blacklist. Wise bakal coba buka map terlebih dahulu. Satu body manipulation dari seorang Siket. Yu bakal dipaksa pukul mundur, tapi Cema berhasil untuk mendapatkan retribution-nya. Yang mungkin kita nggak lihat di game pertama, namun game kedua, game ketiga ini udah mulai on point dari seorang Cema. Retribution on point. Yes. Karena beda satu level sebenarnya Om tadi. Dimana Cemanya masih level 4 dan Wise-nya udah level 5. Namun Terror Rage di bagian top lane, Edward dengan Vengeance-nya coba untuk bertahan, split di commit, masuk lagi slam pass first blood terjadi. Yang mengerikan ini di gold lane ya, karena kalau aku ngelihatnya Leslie kayaknya lagi menang deh lawan Cloud ya tuh. Cloud-nya selalu bisa di zoning, levelnya lagi unggul juga buat Owl. Ya, dan sekarang udah mulai berbalik nih keadaan perlahan tapi pasti untuk Express yang dimana Blue masih menjadi problematika sepertinya untuk Blacklist International. Dan gimana caranya pemain-pemain Blacklist mereka nggak kesetir dengan tempo yang diberikan oleh Express. Pressure-nya udah mulai kelihatan juga dari awal. Dan Blacklist mereka harus bisa ngasih space yang cukup banyak karena memang cuma bisa berharap dari awal aja nanti. Mungkin semakin late game, semakin scaling, memang akhirnya Blacklist harusnya lebih kuat ya Om ya. Eve-nya bisa ditabrak Joy, Cloud-nya bisa di counter Leslie. Tapi ya early-nya emang kayak gini berarti ya. Iya. Dan ini dia cicilan dari Astral Recall yang nggak bakal bisa dibalikin oleh apapun. Iya. Karena mereka nggak punya healer kan. Kalau tadi Blacklist mereka punya healer. Tapi masuk dengan satu buah combo yang begitu manis dari Burn Express. Satu buah Tyrant Revenge yang begitu manis dari D7 di follow up dengan cukup cepat. Blazing duet dari Donut. Dan bahkan sekarang Oh My Venus
sudah tidak bisa untuk membackup. Mau nggak mau Yu-nya yang akan maju. Tyrant defense-nya masuk lagi dari seorang D7, namun Wise mencoba untuk mengcover. Pemain-pemain dari Blacklist di area bawah bakal coba dipaksa tim fight-nya kali ini. Turtle Space memang dibuka oleh seorang Wise, namun damage dari Yu di sini tentunya hanya bisa ngepok aja ke arah seorang D7. Terlalu keras juga dari Wise-nya, vision terbuka, bahkan ATM-nya udah datang. Mereka coba switch. Cloud-nya disuruh naik ke atas karena next turtle-nya ada di bawah nih. Menandakan bahwa Burn Express siap untuk perang. Yang mereka dimana udah mulai memikirkan plan setup dari turtle yang kedua. Dan posisi kali ini Edward sudah mulai join team fight dan satu buah Real Manipulation dibuka oleh seorang Yu terlebih dahulu. Bahkan coba ditempel oleh seorang ATM. Di sisi lain ada Rage Connect dari seorang D7 dan Wise berhasil untuk mendapatkan turtle yang kedua. Sementara di sisi lain ada grab-grab dari seorang ATM sudah lepas dari Yu, namun Wise kali ini mencoba untuk mengcover. Di sisi lain ada D7 yang masih bisa untuk mundur terlebih dahulu dengan satu buah Tyrant Revenge, dan Burn Express mereka harus merelakan turtle yang kedua. Ya itu nice retribution juga. Dan memang dari segi keunggulan untuk poin killnya masih dipegang oleh Burn Express ya. Mereka kalah tadi di adu retribution juga. Dari item build-nya kembali tanpa Molten Essence first item untuk Wise. Jadi dia benar-benar udah ninggalin mungkin yang lama kayak ya udah, ini efeknya mungkin di early game nggak terlalu besar juga. Nanti bakal di build-nya nanti di mid game atau bahkan nggak di build sama sekali. Leslie-nya sudah punya Berserker Fury dan Donut balik berhadapan dengan All yang memang Leslie di sini adalah salah satu hero yang bisa meng-counter untuk landing phase dari Cloud. Ya, tapi masalahnya dia memang nggak bisa clear cepat aja ya. Ya. Untuk menahan lagi-lagi mau nggak mau Cloud yang bisa untuk clear dengan begitu cepat dengan satu buah Blazing Duet. Dan ATM masih cukup mengganggu. Ini glue-nya nyebelin banget sih sebenarnya. Dan Edward kelihatan dia nggak mau sebenarnya untuk 1v1 situation dengan ATM. Karena bisa aja ditempel dan ditarik sampai ke area turret. Dia niatnya cuma mau ngekat itu, mau Iya. potong. Tapi ya bagus juga dari glue-nya nggak boleh kasih kayak gitu aja gitu kan. Harus dipokin juga dan akhirnya tadi lihat ngebuka Electrifying Beats. Dia bisa langsung dipaksa mundur juga. Bahkan glue-nya yang menang minion tuh. Masih ada katapult tadi ya, yang ada dari Burn Express di bottom lane. Dan sekarang Burn Express pressure-nya udah mulai semakin terlihat. 4-1 yang akan dimainkan oleh Burn Express meninggalkan ATM sendirian untuk nge-clear dan nge-cut aja minion di lane di bawahnya. Sementara Wise sudah bertemu dengan Donut. Target yang benar-benar empuk kali ini untuk seorang Wise. Namun Toys Poison tidak akan langsung mengarah ke arah seorang Donut karena Olis di belakangnya ternyata sudah digerodoki oleh dua pemain, yaitu D7 dan juga Siket. Malah menjadi kerugian untuk Blacklist International. Mereka tahu mereka bawanya memang ke arah support ya kan, yang dimana Novari ini harus bisa buka map, harus bisa stay di posisi yang aman banget kalau nggak mau kecuri sama pemain-pemain dari Burn Express. Dan itu yang ngebuat lagi-lagi all-nya tertumbangkan di awal. Oke, Turtle kembali di setup. Burn Express kali ini yang memegang kendali karena udah mulai ditarik. Edward di bagian depan, dia coba untuk ngebuka vision, memberikan informasi kepada teman-temannya di Seven masuk ke arah Oba Venus. Belum ada turret jadi komitmen. Wise bisa mencuri ternyata dengan retribution yang sangat-sangat baik. Still Turtle mencegah keunggulan gold untuk Burn Express. Iya, dan bahkan itu dengan satu momen yang benar-benar cepet banget. Satu lompatan dari Baxia Shield Unity dari seorang Wise menyelamatkan Blacklist tentunya dari ketertinggalan net worth sejauh ini. Dan ATM masih dengan pekerjaan yang sama. Dia cuma intinya ngeganggu Edward aja, gak kasih space ke arah Edward untuk bisa nge-cut minion di area bawah. Dan posisi sekarang Blacklist mereka tinggal sedikit lagi sebenarnya untuk menumbangkan turret di area atasnya. Namun tentunya Burn Express mereka nggak akan kasih celah itu, mereka nggak akan kasih kesempatan. Karena sekarang udah ada 3 pemain di area atas dari Burn Express untuk team fight ke arah seorang Ul. Wise di mana-mana ya. Iya, Tapi kelihatan harusnya. Iya. Tapi nggak dicek juga rumput kanan ah. mereka fokusnya ke Ul-nya di sini. Tapi Wise maju ke area depan sudah mulai terlihat juga, namun masih bisa untuk melakukan clear cepat dari Blacklist. Sementara kali ini D7 masih dengan di tempat yang sama. Ini mainnya sabar banget dari Burn Express. Mereka tahu mereka ngebawa hero hit or miss. Jadi kalau mereka bisa dapetin satu buah momentum, ini bakal enak banget sebenarnya untuk ada follow up dari Donatnya. Cuma masalahnya Donat bakal coba dikejar dan nabrak kali ini, cuma nggak ada follow up tambahan dan terpaksa menggunakan satu buah Blazing Duet. Sementara kali ini D7 bakal menahan di area depannya. Wise memang terlalu tanky, tapi udah memberikan sedikit damage balasan kali ini. Remote Manipulation dibalaskan Remote Manipulation. Sementara Donat terjebak. Edward bakal coba untuk mengejar ke arah belakang dan D7 bisa tumbang juga di tangan seorang Edward. Tapi di sisi lain, Edward tentunya akan memfollow up dengan sangat amat baik. Electrifying Beats yang dibuka. Di sementara di depannya ada Cema mencoba untuk mendapatkan pertukaran untuk berekspres, namun Wise terlalu tanky kah? Enggak, ternyata masih bisa ditumbangkan oleh seorang ATM.
diawali dengan Donat yang dikejar dengan bagus banget tadi setelah kena pokingan damage dari Novaria dan akhirnya acak-acakan semua. Iya, semuanya sih. Dan bahkan di belakangnya tadi bisa dipotong oleh Edward juga dengan Electrifying Blitz dia yang memang semuanya masuk. Dan sekali lagi terulang apa yang dilakukan Burn Express di game yang kedua sekarang. Di game ketiga, Owl bebas menembakkan true damage dia masuk Dalam ke main mana-mana Leslie ya. Bahkan dulunya setebal apapun juga nanti ya. Sama aja nanti buat di late game. Ya kok ya, main Leslie aja udah. Main Leslie ya. Iya. Leslie adalah kunci. Kunci. Ternyata selama ini Leslie ya. Sama ini bukan Melissa, bukan Wan. Melissa udah hilang sekarang. Ya, udah redup deh. Iya. Sudah hilang namanya. Oke, tapi kali ini tim fight di area Lord terkena terrified dari Wah. D7. Gak punya satu buatan reach. Tapi Wise masih mencoba untuk menahan di area depannya. Siket ngebuka satu buah Rival Manipulation, mencoba untuk menjebak Yu di dalam kotak Rival Manipulation. Namun ATM bakal coba di-poke posisi dari All yang begitu free di area belakang. Masih punya Donut. ultimate snipe tools, tapi ternyata bakal coba ditahan oleh seorang Cema. Donat masuk dengan satu buah Blazing Duet namun berada di area turret. Tadi Blazing Duetnya. Ya, dan bahkan dijemput dengan Joy ya tadi ya. Edwardnya langsung mengeluarkan Electrifying Dia Blitz. masuk di tengah-tengah 4 pemain. Ya, DMI-nya baliknya ke Edward tadi. Hmm. Dan ini akan menjadi Lord gratis untuk Blacklist. Cema coba untuk ngambil resiko kah? Enggak tentunya. Namun Oh My Waduh. Venus berhasil untuk menahan pergerakan Cema dengan adanya efek slow. Dan Edward follow up lagi dan lagi ternyata. Oke, Lord berhasil diamankan oleh Blacklist. Ini menjadi satu keuntungan juga. Mungkin nextnya dari pushnya emang jadi PR lah ya. Karena di tengahnya masih ada, bawahnya masih ada. Tapi paling nggak dengan gold yang didapatkan ini bisa ngeboosting dari segi network juga. 4,2k nih dari keunggulan yang dipegang sama Blacklist. Apalagi dia bawa Leslie. Ini yang bahaya karena Leslie kan semakin jadi semakin mematikan. Cloud juga sama betul, tapi ya dari kalau di compare hero-nya Cloud dan Leslie, enakan Leslie untuk ngasih damage follow up dan Cloud ini nggak bisa ngapa-ngapain Leslie. Dari positioning juga ya. Iya, itu yang jadi masalah besar. Ya, dan dia punya tactical grade sebenarnya untuk menghentikan pergerakan dari Cloud kalau memang Cloudnya mau main gila ke arah belakang. Dan Lord sudah mulai berjalan ke area atas. Memang kelihatannya agak sedikit slow tempo dari kedua belah tim. Tapi setiap tim fight yang dibuka sama Blacklist ataupun sama Burn Express ini masih bisa di-counter sama Blacklistnya. Dan sekarang tinggal caranya gimana dari D7 ini benar-benar bisa mendapatkan inisiasi kejutan untuk mengajukan pemain-pemain Blacklist dan balikin keadaannya. Karena Lord yang pertama tentunya akan di-clear dengan cukup cepat atau mungkin split push saja yang akan dibawakan oleh Burn Express kali ini. Ambil ke arah bottom lane-nya dulu atau mid lane-nya kalau bisa sebenarnya, tapi kalau nggak juga nggak boleh dipaksa. Defensifnya lumayan kuat, ada Siket ya dengan long range-nya. Oh, dapetin bottom turret lumayan banget dan ini udah jadi keunggulan banget nih dari 4k tadi kan jadi ke hampir 6k. Iya, dari yang awalnya Burn Express mereka punya kesempatan yang besar banget sebenarnya untuk menang di early, tapi ternyata balikin keadaan dengan posisi mereka nggak bisa nangkap ke arah Leslie sama seperti Blacklist di game kedua. Tapi Wise terjebak di area depan kali ini. ATM langsung nge-grab ke posisi seorang Wise namun masih bisa Waduh. mundur. Tapi di area belakang ternyata seorang All terlalu bebas. D7 masuk, Tyrant aja kena dua pemain. Kena ke arah seorang All dan All tumbang. Karena ada decimation dari seorang Cema. Sementara di sisi lain Yu-nya terlalu free. Cema bakal coba untuk mengincar lagi ke arah seorang Edward. Double kill diamankan, dua pemain hilang, dibalaskan 3. Karena dari seorang Yu bakal mengincar bisa. ke arah seorang Cloud. Tapi Cema kali ini posisi yang bahaya. Edward berhasil untuk meng-outplay dan mengembalikan keadaan. Triple kill diamankan. Blacklist internasional memegang kendali 4 yang harus tumbang, menyisakan Siket sendiri. Inisiasi dimulai dari D7 dan follow up tadi udah ada Om, tapi kenapa Om? Oh gagal. Lumayan terpisah ya tadi karena dari Cloud juga untuk Blazing Duetnya ngejar di kanan. Sedangkan tadi fokus kita ya kita melihat Cemanya lagi fokus untuk bisa menumbangkan mungkin si pemain tengah tadi ya. Oh my Venus. Oh my Venus-nya. Dan itu berarti ya ketika kepecah kayak tadi kita lihat dari replaynya dulu deh seperti ini. Pemain-pemain dari Burn X Flash masuknya tuh satu-satu. Nah ini nih. Tapi dibuka Blazing Duetnya ke kanan. Iya kan? Dia Wise ngejar dulu. Dia ngejar Wise tadi, decimate-nya kepake memang. Terus yang keduanya nextnya dia kejar Edward. Tapi ada Vengeance. Nah Vengeance ini nge-buying time. Sedangkan di sisi kanan ternyata itu bisa dibersihkan juga oleh Blacklist. Asura auranya nggak connect ternyata. Iya, padahal biasanya kalau udah dikejar Martis tuh keselamatan urusan masing-masing ya. Iya, kalau ini ternyata dibales. dibantu dari dia, masih ada bantuan. Numbangin All sebenarnya itu udah target yang enak banget sebenarnya untuk Burn Express. Namun ternyata yang tumbang kedua itu Wise bukan Oh My Venus. Jadi masih bisa ngincer ke arah jarak jauhnya. Karena posisi dari Donat itu harus lari dari kejarannya Oh My Venus dan juga Yu. Dan kali ini Lord
Kalau coba ditahan ATM. ATM, Nyaris. dia balik lagi kali ini nge-grab. Tapi di sisi lain tim fighter terpisah, Siket udah ngebuka satu wall manipulation. Tapi posisi Yu akan mengejar ke arah ATM dan efek dari fight yang memang sempat connect. Namun ternyata tidak bisa lari dari kejaran Yu yang terpisah cukup jauh. Dan bahkan Blacklist kali ini hanya perlu menemukan satu pemain dan mereka bisa untuk mendapatkan objektif yang kedua, yaitu Lord yang tidak akan dikontes oleh Burn Express. Ini mulai kehilangan kendali dari Burn Express nih. Udah mulai hilang arah ya. Apa jangan-jangan nih kagetan juga nih Leslie-nya kan, dan Edward di bagian top lane coba ngeflank kali ini karena Donat masih punya BMI, bisa mundur namun Cemah yang mulai terjebak pressure yang cukup baik dan Donat hampir saja tumbang dengan astral recall dari Oma Venus. Jangan-jangan sebenarnya kuncinya adalah Novaria dan juga Leslie. Waduh, ini kuncinya adalah kagetin lawan dengan Leslie. Iya. Oke, tapi Burn Express kali ini mereka berada di posisi yang mau nggak mau mereka harus melakukan defense terlebih dahulu. Lord kedua yang sudah mulai berjalan di area atas juga. Oh my Venus bakal coba open map, nge-clear terlebih dahulu rerumputan tetangga. Sementara kali ini di area bawah Edward mungkin yang sempat dibicarakan juga sama Lim, Blacklist mereka punya untuk landing jauhnya ya, yang akan dilakukan split pushnya oleh seorang Edward. Dan ini Lordnya Lord Enhance kan, dia bisa nge-charge juga. Top lane ini mulai dikhawatirkan nih. Untuk midnya mungkin kecepatan ya untuk pushnya, dan di bawahnya juga harus dipotong lagi. Tapi top lane yang ini kayaknya udah bisa dipastikan hampir hancur gitu kan. Ya, dan setidaknya itu red base di atas harus ditahan oleh pemain-pemain Burn Express atau enggak Blacklist yang akan mengamankan beberapa turret objektif yang sudah terlihat di depan mata. 7.000 gold yang dipegang sama Blacklist kali ini di menit ke-16, dan Lord sudah mulai masuk ke area base-nya di Seven, udah mulai tarik urat sebenarnya, tapi tidak akan ada tarian defense yang masuk. Posisi dari Yue masih mencoba untuk bersabar, dia nge-copy ke arah IMU-nya ke seorang ini ya, Siket dengan remote manipulation. Masih cukup aman, masih bisa di defense juga. Namun next minionnya ini sebenarnya masih super minion. Kalau memang mau dicoba lagi masih bisa, tapi tergantung nih apakah Blacklist-nya mau dengan keunggulan dia masih coba untuk nge-press. Visionnya udah terbuka, bawahnya coba di-clear, cuma di bagian depan remote manipulation di commit. Iya, dan Owl terpaksa menggunakan satu ball flickernya di sisi depan. Edward bakal coba untuk mengcover dengan begitu baik, namun sepertinya untuk turret base di area bawah tidak akan diberikan oleh Burn Express dengan begitu mudah. Wow, dan bahkan ada purple buff freeze tadi yang sudah dilakukan oleh Blacklist. Jadi mereka memang sudah pegang sekarang jalannya permainan. Dan ini mungkin akan tinggal menunggu waktu juga, karena untuk second BOD akan jadi untuk All, bahkan sudah selesai. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Dan All My Venus full damage. 11.000 dan Edward kaya banget, Ya, 12.000. ini beda banget sih dibandingkan game kedua tadi ya. Di game ketiga ini benar-benar dominasi dari Blacklist terlihat dari awal-awal permainan tadi. Baksianya juga seakan-akan ini sangat sulit untuk bisa langsung ditumbangkan. Mungkin ngelihat ya tadi ada Cloud yang langsung di-pick bersama dengan Yves di first and second pick tadi untuk Burn Express, ya udah mereka langsung ambil hero tebal. Ya, tapi Edward buka informasi, buka semua bushnya karena pemain-pemain dari Burn Express tentunya mereka cari cara gimana rasanya dari D7 ini bisa masuk untuk dapetin ke arah seorang All. Apa yang dirasain sama Blacklist sekarang dirasain sama Burn Express di game kedua, di game ketiga kita. Ya betul, bisa dibilang kayak gitu, karena ya bener-bener Leslie-nya ini ternyata bisa megang kendali, apalagi sama Venus yang susah dikejar juga gitu kan, ngebuang banyak source. Dan kali ini Lord yang ketiga berarti yang bakal coba untuk di setup. Blacklist yang bisa nge-setup lebih bagus karena pressure dari minion segala arahnya lagi menang. Iya, dan Wise bakal coba untuk mengincar ke arah seorang Siket, namun harus mundur flicker dari seorang Siketnya. Edward bakal mengincar ke arah seorang ATM di sisi lain. Wise terjebak di remote manipulation, Donat masuk dengan satu blazing duet, tapi masalahnya Yunya akan tumbang. Masalahnya kali ini dengan ada pertukaran dari Donat yang hilang begitu saja, Yunya ternyata masih bisa selamat, namun Wise yang tumbang di area depan. Dan oh my Venus kali ini bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Siket, namun astral recall-nya enggak kena, lagi-lagi mengejar ke arah All. Ternyata harus ngelewatin leader yang banyak banget untuk Burn Express sendiri. Decimate curian tadi Om ya. Iya, dari aku lihat tadi begitu dia udah kena blazing duet. Dia pegang Decimate yang diambil tadi, dan itu menumbangkan Cloud. Iya, sementara Astral Iko akan dibuka memberikan efek slow dan Cemah hilang begitu saja. Tentunya Blacklist mereka udah berfokus terhadap base-nya. Wipe out lagi didapatkan dan Blacklist mendapatkan game yang ketiga 2-1. Wow. Terlihat meyakinkan banget. Bahkan tanpa Lord yang harus dikomit, pergerakan